Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Buat yang belum tahu, kenalin nama aku Silva Alida Oktaviana, mahasiswa Nusa Putra University, jurusan manajemen. Nah, kali ini kita mau ngapain sih? Kita bakal bahas cara untuk menganalisis biaya semi variabel, yaitu pemisahan mixed cost dengan metode regresi least square dengan menggunakan program SPSS. Kita tahu bahwa analisis biaya semi variabel itu bisa dilakukan dengan pemisahan mixed cost melalui metode high-low. Ini adalah suatu metode yang sangat sederhana, tapi banyak mengandung kelemahan, karena kita hanya menggunakan dua data aja, yaitu data saat aktivitas tertinggi dan terendah saja. Sehingga, dua titik aktivitas itu biasanya nggak cukup nih memberikan hasil yang akurat untuk suatu analisis biaya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kesalahan, ada metode regresi least square yang bisa berguna untuk mengukur fungsi biaya secara lebih objektif dengan menggunakan statistik untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan semua data. Sebelumnya, aku sudah nyiapin datanya, yaitu ada data production volume, data on Silva Passionate, di mana kita punya 12 bulan dan juga disertai dengan informasi terkait data volume dan juga total cost-nya. Langsung aja kita proses menggunakan program SPSS. Kita klik dulu SPSS-nya. Nah, saya sudah menyiapkan datanya, yaitu langkah pertama kita harus setting dulu si variable view-nya. Kita klik variable view, kemudian untuk name-nya itu saya gunakan month atau bulan, volume, dan juga cost. Kemudian untuk month itu saya menggunakan tipe string, karena datanya ini tidak berupa data numerik atau angka. Selanjutnya untuk role pada variabel volume ini saya gunakan input untuk menandakan bahwa variabel itu akan digunakan sebagai prediktor atau variabel independen. Kemudian untuk role pada variabel cost ini aku setting jadi target karena variabel ini akan digunakan sebagai variabel hasil atau variabel dependen. Oke, langsung aja kita input semua data pada data view. Kita klik data view. Nah, datanya kita harus input dulu ke dalam variabel month, volume, dan juga cost. Karena datanya sudah saya input, kita langsung aja klik analyze. Kemudian kita bisa klik regression. Lalu kita klik linear. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu, kita bisa masukkan production volume ini ke variabel dependent. Ke variabel independen. Kenapa dimasukkan ke variabel independen? Karena production volume ini adalah variabel yang nantinya mempengaruhi si variabel dependent atau variabel total cost. Selanjutnya, total cost ini kita pindahkan ke variabel dependent. Karena variabel total cost ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh production volume. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini muncul output-nya. Kita interpretasikan dulu semua output yang ada di sini. Nah, untuk output yang pertama itu kita memiliki variables entered or removed, di mana tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Ini variabel yang dimasukkan atau variables entered. Adapun variabel yang dimasukkan ini adalah production volume sebagai variabel independen dan variabel total cost-nya ini sebagai dependent variable atau variabel dependent. Kemudian output yang kedua itu kita punya model summary. Nah, model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu kita bisa lihat 0,861 ya. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square-nya ini adalah 0,740 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu production volume atau predictors-nya. Nah, ini terhadap variabel terikat yaitu total cost yaitu adalah sebesar 74%. Kemudian kita punya output yang ketiga yaitu ada output ANOVA. Nah, output ANOVA ini kita bisa abaikan aja karena perhitungan kita itu tidak menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya kita lanjut ke output yang keempat. Nah, output yang keempat ini kita punya tabel koefisien.
di mana kita bisa memperoleh nilai konstan A, ini nilai konstan A, yaitu sebesar 7.686,975. Kemudian nilai production volume atau koefisien regresinya yaitu 0,453, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan regresinya yaitu dari data ini, konstan dan juga production volume-nya ini, kita bisa mengetahui persamaan regresinya, yaitu persamaan regresi itu ada Y sama dengan A sebagai variabel tetap ditambah B sebagai biaya variabel ini sebagai biaya konstan atau tetap dan dikalikan dengan X atau tingkatan aktivitasnya. Sehingga kita memperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 7.686,975 ditambah dengan 0,453X. Nah, persamaan tersebut kita bisa terjemahkan bahwa konstanta sebesar 7.686,975 ini berarti nilai konsisten variabel production volume itu sebesar 7.686,975. Lalu, koefisien regresi X yaitu sebesar 0,453 ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai production volume, nilai total cost ini akan bertambah sebesar 0,453, di mana koefisien regresi tersebut bernilai positif, kita bisa lihat ini positif ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini adalah positif. Nah, itulah cara untuk menganalisis biaya semi variabel, yaitu pemisahan mixed cost melalui metode regresi least square dengan menggunakan program SPSS. Oke, semoga video bermanfaat dan kalian wajib share ke teman-teman untuk pengetahuan ini bisa terus berkembang dan berkelanjutan. See you next time. Goodbye.